Dua kelompok remaja ini terlibat aksi saling serang di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kartini 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka terus saling serang demi menjatuhkan lawannya. Meski belum jelas apa yang menjadi pemicu tawuran, namun aksi tawuran yang terjadi di tengah perkampungan itu membuat warga resah. Pasalnya, tak jarang atap dan dinding rumah mereka rusak terkena lemparan batu dan petasan. Warga juga khawatir percikan api dari petasan bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. Masyarakat merasa tidak nyaman, terganggu terus mereka kemarin menggunakan petasan. Petasan tuh kan kelihatan kan penyebabnya nggak jelas nih, katanya sih ada janjian segala macam yang melalui IG katanya kan. Yang faktor utamanya sih nggak jelas ya, cuman ya itu perlu diselidiki dari pihak aparat ya kan. Kenapa ini kejadian? Nah, bulan Desember itu hampir kejadian 4 kali kejadian. Sekitar setengah jam terlibat perang batu dan petasan, aksi tawuran akhirnya berhasil dibubarkan polisi yang tiba di lokasi kejadian. Pemirsa, polisi menemukan data sementara kerangkeng di rumah Bupati Langkat bukan penjara melainkan tempat rehabilitasi narkotika. Temuan polisi juga diperkuat keterangan warga seraya membantah ada penyiksaan dalam kerangkeng. Mereka yang ada dalam kerangkeng sukarela datang atau diantaranya keluarga mengantarkan agar sanak saudara mereka sembuh dari narkotika. Jika benar kerangkeng di rumah Bupati Langkat adalah tempat rehabilitasi narkotika, apakah bisa diterima sebagai bagian dari penyembuhan pecandu narkotika? Kita akan bahas masalah ini dengan pakar hukum narkotika Universitas Bhayangkara, Slamet Pribadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Slamet. Waalaikumsalam, selamat. Apa kabar? Ya. Sehat ya? Sehat, Pak Slamet. Harapan kami Anda juga sehat. Pak Slamet, saya tidak tahu apakah Pak Slamet juga menyimak, baru saja kita mewawancarai seorang ibu, Bu Pinem namanya, yang menitipkan anaknya di sana dengan sukarela. Bahkan disebutkan dengan istilah memohon kepada Pak Bupati agar anaknya itu terbebas dari kecanduan narkotika. Namun yang kita lihat kan dengan pola kerangkeng seperti ini dan dilakukan di rumah pribadi, apakah bisa dimengerti, apakah bisa diterima? Apapun yang terjadi sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Narkotik, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, bahwa kegiatan rehabilitasi itu harus ada izin. Tentu izin ini sesuai dengan aturan yang bersifat teknis dari kementerian. Kalau terhadap rehabilitasi medis tentu dari Kementerian Kesehatan atau jajarannya. Kalau itu rehab sosial tentu itu harus dari Kementerian Sosial. Kalau kita bicara lain, misalnya rehabilitasi itu bagian dari rehab, ada rehab mandiri dan rehab karena penegakan. Kalau itu kan dari penegakan, maka jelas izin itu harus ada. Karena apa? Sebelum seseorang itu dilakukan rehabilitasi, itu harus ada rekomendasi keterangan ahli dari tim asesmen terpadu. Di situ ada dokter adiksi ya, yang paham soal adiksi, juga ada psikolog, ada penyidik dan ada penuntut. Itu kira-kira silakan. Ya. Yang membuat semakin tidak lazim adalah ini dilakukan oleh seorang bupati ataupun kepala daerah di rumahnya. Apa menurut Anda yang menjadi catatan penting di balik ini semua? Kalau misalnya sang bupati ini berniat baik untuk rehabilitasi, soal legalitas terus tetap dipenuhi. Tidak ada alasan bahwa untuk menolong seseorang dalam rangka rehabilitasi itu kemudian mendirikan balai rehabilitasi. Karena apa? Rehabilitasi itu ada prosedur yang harus dipenuhi. Karena ini adalah masalah medis, yang paling tahu adalah dokter yang berhubungan dengan adiksi, bukan sembarangan dokter. Kalau perawat pun, perawat yang berhubungan dengan adiksi. Psikolog juga begitu.
yang berhubungan dengan adiksi, tidak sembarangan. Gitu Mas. Jadi tidak boleh sembarangan, meskipun sifatnya menolong orang, tidak boleh. Terus terang metode yang nggak lazim ini kita belum tahu betul bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh sang bupati ini untuk memastikan orang-orangnya ini yang masuk di dalam kerangkeng itu adalah orang-orang yang terbebas dari candu narkoba begitu. Tapi satu hal yang kita tidak bisa pungkiri adalah orang-orang tersebut juga disuruh bekerja. Dan ada pengakuan bahwa belum dibayar, tidak dibayar, dan lain sebagainya. Ini masih simpang siur sebetulnya. Tapi kalau yang namanya bekerja, kita juga mengerti harus ada kontak kerja di sana, ada hak-hak yang didapatkan, ada kewajiban yang dilakukan. Betul. Bagaimana Anda melihat seseorang yang direhabilitasi, saya nggak tahu ya, metode di Lido atau di tempat-tempat rehabilitasi lain, apakah juga disuruh bekerja dalam tanda kutip tadi disebut oleh ibunya ini untuk cari keringat lah gitu supaya sehat? Oke. Benar ya, satu hal. Sebelum masuk tempat rehab, itu harus ada rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Tidak boleh sembarangan rehab. Kalau kemudian di situ ada upaya untuk mencarikan pekerjaan, tapi kenapa harus disekap pertanyaannya? Kalau melihat tayangan-tayangan, saya melihat juga ada yang lebam. Di prosedur tata cara pelaksanaan rehab di berbagai tempat di bawah Badan Narkotika Nasional atau di tempat-tempat lain, saya tidak pernah menemukan ada lebam-lebam seperti ini. Kalau misalnya dipandang bahwa para pecandu ini rewel, suka menghilang, ogah untuk dilakukan rehab, itu bukan dalam bentuk kerangkeng, tapi dalam bentuk kamar-kamar khusus tertentu. Apakah yang tempatnya dimaksud juga memenuhi komponen hidup layak seperti itu ya, Pak Slamet? Kalau saya melihat, saya tidak tahu langsung bagaimana tempat itu, tapi saya melihat dari tayangan-tayangan berbagai TV, berbagai media, itu tidak layak untuk ditempati sebagai tempat rehab. Biasanya kalau tempat rehab itu ada jadwal bangun pagi, jadwal sarapan pagi, olahraga juga dan sebagainya, kunjungan dokter, olahraga dan lain sebagainya. Kalau misalnya penyaluran bakat jam berapa, kalau misalnya musik, olahraga dan lain sebagainya, itu ada jadwal di situ. Bukan ada jadwal besok yang ada, jadwal orang yang izin harus ada. Prosedur itu bersifat internasional. Oke, kita akan tunggu tindak lanjut dari pihak yang berwajib atas kasus ini. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Slamet Ribadi, berbincang bersama kami. Aksi protes atas ucapan Edi Mulyadi yang mengusik harga diri masyarakat adat Dayak masih terus bergulir. Meskipun sudah meminta maaf, masyarakat adat Dayak tetap menuntut polisi menangkap Edi Mulyadi. Sejumlah laskar pemuda adat Dayak menggelar aksi protes atas ucapan Edi Mulyadi di persimpangan Lebuswana, Samarinda, Kalimantan Timur. Massa menuntut agar polisi menangkap Edi Mulyadi karena telah melukai hati warga Kalimantan atas ucapan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Massa aksi juga menggelar ritual pemotongan babi dan ayam yang melambangkan suku Dayak lebih dari 400 etnis dan subsuku sangat sakral. Selain aksi demonstrasi, juga digelar tarian adat yang menggambarkan warga adat Dayak sangat menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, leluhur kita marah, tersinggung atas tindakan orang-orang yang melecehkan suku itu sendiri. Atas pernyataan yang dinilai melukai hati masyarakat Kalimantan, Edi pun telah menayangkan permintaan maafnya melalui media sosial. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya. Monas, itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat dibuang anak gitu loh. Tetap bagaimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai. Pas sekali lagi saya ingin tekankan, tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan, ada potensi merendahkan, menghina, nggak ada. Selain mengusik harga diri masyarakat adat Dayak, dalam pernyataannya Edi juga menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disebutnya bak macan mengeong.